Sobat Ambyar. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Masih waras? Alhamdulillah. Kalau Jangan begitu ya. tanyakan kenapa kami berdua. Bukan Pak Pantun. Mau kami bersatu, berdua, bertiga, berempat. Itu adalah keinginan kami. Tapi sebenarnya ya dimaklumi. Kan pasti bertanya, oh, kemarin sendiri Kak Dewi dengan yang lain. Iya. Sekarang kok berdua? Terlihat seperti sudah tidak kompak gitu. Ya memang begitu adanya. Enggak kompak. Ini kan kita memaklumi Dewi Persik kan kemarin ulang tahun minggu lalu. Ini kan Dewi Persik perayaan ulang tahunnya 7 hari 7 malam ya. Nanggep wayang. Masih ulang tahun dia. Kalau satu lagi siapa nama teman kita siapa ya? Saya lupa. Siapa namanya? Siapa dia? Kak, Siapa dia? Nining. Kemana dia? Kita nggak tahu kabarnya sampai sekarang ya. gak apa-apa biar. Di Amerika. Oh ya Allah, lagi liburan. Selamat liburan ya. Happy liburannya Karen Delano ya. Sister kali ya. Semoga gak lupa pulang ya Karen Delano ya. Ya. Jangan sampai digantikan sama orang lain di sini nih. Gak, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Tadi aja Mbak Jess. Karena mungkin cuma Karen Delano yang mau dibayar pakai nasi dus ya. Tapi Sobat Ambyar, semoga. Kenapa? Tapi karena hari ini tuh bintang tamunya adalah temanya ibu dan anak. Mama. Anakku. Ibu dan juga anak kita akan hadirkan ya. Ketawa semua, astagfirullahaladzim. Bintang tamu yang satu ini ibu dan anak, kedekatannya, kehangatannya seperti apa. Walaupun sang ibu tuh sempat tidak menemani anaknya beberapa tahun. Tapi kita Betul. akan lihat ya seperti apa mereka berdua sekarang dan kabarnya. Di Pagi-Pagi Ambyar kita hadirkan siapa Mama? Angelina Sondak dan juga Ken. Masai. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru bilang sama tua, my trip mantan hancur, stop sudah jangan Angelina Sonda dan juga Ken. Kompak banget bajunya. Sehat. Alhamdulillah. 2025 gimana tahun ini? Up and down pasti, ya challenge-nya banyak ya Kin ya. Banyak turbulence-nya juga ya. Naik turun ya. Namanya hidup ya. Namanya hidup pasti. Kalau nggak ada kayak roller coaster, bukan hidup. Betul. Kadang di atas banget. Amin. Eji dan juga Keanu kami mengucapkan terima kasih. Ada berita apa sih Rian? Kita mau kasih lihat katanya mereka berdua semakin sweet. Semanis madu. apa yang ku berikan. Geger. Keanu Masaid, anak dari Angelina Sondak yang kini tumbuh menjadi remaja yang ganteng. Semakin tampak terlihat lengket dengan sang ibu Angelina. Dalam postingannya, mereka kerap menghabiskan waktu berdua, membuat netizen gemas dengan keakraban mereka berdua yang sudah kembali terlihat. So sweet banget sih ibu dan anak satu ini. Pantas aja netizen banyak yang gemas lihat kedekatan mereka. Tapi. Dalam satu postingan Angelina yang mengaku hidup berdua dengan Keanu saja sudah cukup. Jadi makin melting deh. Gimana ya cerita selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Keanu tuh di sini dari zaman belum kumisan, belum jenggotan sampai sekarang udah kumisan, udah jenggotan ya Mbak Eji ya. Iya bener. Masa segede gini belum punya pacar, bohong ah. Banyak yang mau deketin sih, Tapi belum ketemu. belum ketemu. Gak boleh sama Mama boleh Pak? Kayaknya nggak boleh sama mama. Nggak boleh. Gak boleh, bener Mbak Eji gak boleh. Aku tuh sama Keanu sebenarnya terserah aja gitu ya. Cuman kan yang namanya ibu ya. Kadang-kadang sebenarnya mungkin cemburu kali ya. Habis mestinya kemana Keanu ya jalan sama temen-temen ya. Waktu buat mami kapan? Jealous. Oh, iya kali. Tapi kalau lagi berdua tuh biasanya ngapain aja Mbak Eji sama Keanu tuh quality time-nya tuh kebiasaannya ngapain? Dan kemana? Ya palingan kita makan bareng, kita deep talk, and then Apa deep talk yang paling sering? ya kan aku udah mau kuliah kan, jadi mami tuh ngasih nasihat gitu untuk masa depan, terus jadi sukses lah intinya. Apa Pak coba? Mami tuh bilangnya apa? Ya yang penting just try new things aja in general. Just try new things, mencoba hal-hal baru. Iya. Oke. Tapi Kak Inci kenapa kalau ada cewek yang deket selain cemburu ya, kenapa? Nggak bolehnya kenapa?
Ya, sebenarnya tuh aku agak sedikit overprotective kali ya ke Kian. Oke. Jadi kadang-kadang tuh aku yang tiba-tiba jadi, itu siapa? Orang tuanya siapa? Sekolah di mana? Mau ngapain? Nah dia mungkin banyak banget sih pertanyaan. Dan kamu merasa nggak kalau mami kamu tuh protektif? Protektif sih, like setiap cewek yang mau deketin aku, mami tuh kayak, aduh ih kurang, ih jelek. Oh ya? Iya kayak gitu mulu. Jadi udah diseleksi dari awal. Ya soalnya kan standarnya emang putri Indonesia ya, jadi wajar. Aduh. Banyak nggak misalnya cewek yang deket sama kamu sampai akhirnya tereliminasi karena mami kamu tuh Iya. serak gitu? Pernah diputusin, mami yang putusin. Kok mami yang Diputusin putusin karena mami sih? kamu yang putusin? Iya. Mbak Enci, Bukan. Bener. Aku hanya kasih tahu ke orang tuanya. Maksudnya kalau mungkin seumurannya Keanu nggak tiap hari jalan kali ya. ngomong ke orang tua ceweknya. Iya. Terus respon orang tua ceweknya apa? Setuju, karena harus sekolah, harus fokus ke pelajaran, malah senang. Jadi, makasih ya Mbak Enji ya infonya gitu ya. Oh laporan. Ya aku selalu laporan jadi kalau bagi saya temen yang dekat dengan Keanu itu kan jadi anak aku juga ya. Iya. Dan aku jadi bertanggung jawab untuk pertama keselamatannya, terus kenyamanannya. Jadi aku selalu pasti mau tahu orang tuanya. Untuk apa? Untuk reporting. Betul. Nah, hari ini Keanu mau jemput si A ya gitu. Diizinin nggak gitu. Oh Mbak Enci tuh begitu. Agak aneh ya? Enggak aneh sih. Aku jadi Wajar-wajar aja. Wajar Tapi nggak sih? Keanu nggak masalah. Kalau mama gitu nggak masalah. Ya nggak masalah sih. Aku sih, tapi kayak jangan gitu juga lah, Mam. Cuman kamu pernah protes nggak sama mami kamu? Begini banget sih sampai kayak mau jemput cewek gue aja dilaporan sama nyokapnya. Ya aku kayak bilang, Mami harus ngerti juga, aku juga masih muda. Iya. Karena aku bilang kayak, Mam juga pasti masih pernah ada masa muda kan. Iya. Emang Iya. ketakutannya Mbak Enci itu apa sih? Aku hanya khawatir misalkan mereka pulang malam terus orang tua dari temennya marah gitu ya. Pernah kejadian? Ya misalkan harusnya kan jam 10 udah di rumah ya. Nah mungkin Keanu agak telat-telat dikit. Nah aku kan jadi feel responsible gitu loh untuk anaknya orang lain kan. Paling malam Keanu boleh pulang jam berapa? Sebenarnya sih dia paling malam jam 10 tapi dia suka sneak out ya. Oh ya? Iya. Tanpa sepengetahuan? Kayaknya pokoknya tiba, oh iya mami aku udah di rumah gitu ya. Tapi kayaknya sih keluar lagi mungkin ya. Ya nggak sih Ken? Gak pernah sih, Mam. Oh nggak pernah, alhamdulillah. Kok bisa sih? Tinggal serumah kan? Iya. Tapi kok bisa ada kata-kata oh, kayaknya sneak out? Emang Karena kalau aku udah deep sleep juga kan kadang-kadang kita nggak tahu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau misalkan mungkin dia udah di rumah, habis itu dia keluar lagi kan. Nah jadi akunya kadang-kadang ngerasa di mana ya. Tapi Keanu alhamdulillah sih dia bilang, Mami pokoknya ini ada aplikasi 360. You can check me wherever I am. GPS? Apa sih itu kan? Live 360 tuh. Live 360. Oke. Tapi bagus. Dianya juga ngabarin. Maksudnya biar orang tuanya nggak nyari ya. Iya sebenarnya kita kan cuma khawatir ya. Betul. Harus kuatir. Ya tetap aja mau, sekarang umur berapa? Umur 16. Mau 16 tahun, umur 20, umur 25, namanya anak mah tetap anak. Enji mungkin Mbak Enji kangen sama Keanu waktu masih kecil. Kita mau kasih lihat Keanu posting dirinya waktu masih kecil. Apa yang Mbak Enji paling ingat momen saat Keanu masih kecil? Yang pasti pas lahiran lah itu ya. Setelah itu kan semua yang mungkin Keanu posting tadi kan aku nggak membersamainya. Tuh, jadi kalau misalkan lihat yang kayak begitu kadang-kadang tuh ada rasa. Tapi aku udah janji sama Keanu nggak nangis. Tapi Mbak Enji tuh kalau ngomongin Keanu waktu kecil selalu berkaca-kaca. Iya, karena apa ya? Karena walaupun aku sekarang mungkin diberikan kesempatan, aku tetap nggak bisa balikin Keanu tuh jadi 2 tahun. Kan aku nggak bisa menikmati masa-masa lucunya dia dari 2 tahun sampai ke 13 tahun itu. Mbak Enji tadi bilang aku janji gak akan nangis sama Keanu. Emang kenapa bikin perjanjian itu sama Keanu? Keanu nggak suka katanya kalau maminya nangis. Why? Kenapa Keanu? Ya kalau mami sedih aku juga sedih lah. Cuman kayak ada feeling saja sih. Jadi yang membuat kamu sedih itu melihat mami kamu sedih. Iya. Kalau yang membuat Mbak Enji sedih itu apa? Kalau membuat aku sedih tuh kalau misalkan Keanu nggak sholat itu aja sih sebenarnya. Aku tuh berharap, maksudnya kan mungkin aku pengen Keanu tuh sholat, ikro, hafal Al-Quran gitu ya. Jadi kadang-kadang aku ya kalau lagi sholat sih sedih aja gitu. Cuman aku yakin bahwa yang penting dari orang tua itu kan adalah doa orang tua dan ridhonya. Aku ridho kok dengan Keanu, lillah.
yang kadang-kadang nggak ridonya itu kalau kelakuannya bagi aku tuh. Ayo dong, ya kan. Ya, Mbak Enji ada perasaan bersalah nggak sih berapa tahun tidak mendampingi Keanu, kurang lebih waktu itu berapa tahun ya? 10 tahun. 10 wow, 10 tahun tidak mendampingi Keanu tuh selepas itu perasaannya tuh masih ada nggak sih sampai sekarang? Banget ya, tapi Iyalah pasti ya. tapi kan my prayer always with you gitu ya. Jadi maksudnya walaupun aku belum bisa nembus soalnya sekarang, Sar. Kan baru 3 tahunan. Kan 10 tahun kan kepisah. Ini baru 3 tahun nih. Betul. Bareng-barengnya baru mau 3 tahun. Tapi kalau dipikirkan itu adalah episode hidup ya. Ya. Takdir. Mau nggak mau takdirnya begitu harus dijalani. Pak Enji, dari 10 tahun ini ya, mohon maaf kalau kita harus membuka kembali cerita lama. Dari 10 tahun ini, yang paling berat ketika tidak bersama Keanu itu, Ya. momen apa? Ya. Sebenarnya setiap momen gak bersama Keanu tuh perih ya. Tapi yang lebih membuat tuh kadang-kadang akunya bisa mewek sampai ya Allah kok begini banget. Karena aku tahu Keanu tuh lebih kuat loh dari aku. Kalau misalkan orang bilang Mbak Enji kuat, Keanu tuh lebih kuat. You know you're strong. Keanu kehilangan ayahnya di usia 1,5 tahun, terus kepisah sama aku di usia 2,5 tahun, you know, and then look at him, dia masih tough, ya kan? Wah, ini sih luar biasa gitu ya. Wah, keren loh Keanu tuh. Maksudnya aku rasa anak-anak yang mengalami masa kecilnya seperti mungkin yang Keanu hadapin, dan aku ngelihat Keanu, aku sebenarnya nangisnya tuh bangga bahwa karena Keanu akhirnya bisa melewati masa-masa sulitnya. Aku bilang, Kin, setiap manusia tuh kan punya ujian. Mami dapat ujiannya yang paling berat di usia 32 tahun. Keanu dapat ujian yang paling berat di Keanu umur 1 tahun, 2 tahun. And then look at you. Wow. Berapa ulang tahunnya? 9 September. Di setiap pergantian tanggal 8 ke 9 September saat Mbak Enji sedang berada di dalam What's on your mind? Apa pikiran? Itu sih paling menyiksa ya. Itu sangat-sangat menyiksa. Karena kan as a normal mother kita tuh pengen celebrate. Apalagi waktu itu masih 2 tahun ya, ke 3 tahun. Kecil, Aduh masih ya lucu-lucunya Allah. kayak tadi kan. Kita pengen bikin anak kita seneng ya. Tapi hebat loh Keanu tuh, yang tadi kan itu nggak ada Mbak Enji ya? Nggak ada. Itu luar biasa. Apa perasaan kamu Keanu? Kan kalau orang kan, kalau teman-teman kamu kan ada mamanya, ada papanya. Kalau kamu misalkan nggak ada itu apa? Ya, I'm just grateful for what I have. Bersyukur. Bersyukur aja. Yang penting masih ada mama. Yang penting nggak ada yang bisa ngurusin aku. Aku bersyukur aja sih. Hebat loh kamu. Mama kamu tuh bilang kamu tough, kuat. Tapi pernah nggak sih seorang Keanu itu manusiawi juga kalau dia sedang berada di titik terendah atau titik terpuruk. Merasa benar-benar hancur tanpa mami kamu ketahui saat itu. Pernah. Saat apa? Aku kepikiran mami, terus kayak ngeliat temen-temen aku punya keluarga yang compact and close. Itu aku kayak ngerasa kayak aduh, aku pengen banget hidup kayak mereka. Ya tapi aku bersyukur sih mami bisa sampai sekarang ngurusin aku, ngebantuin aku, and I'm really grateful for that. Dia mah sweet banget ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Nah, thank you ya. Aku selalu bilang Keanu, I'm not perfect, you know. My life is also was really good gitu ya. Tapi I just try to be the best for you gitu. Ya, Bismillah kita bisa berdua. Apalagi sekarang kita tinggal berdua, ngurusin oma, ya kan harus semangat. Gitu. Jadi wajar ya kalau maminya protektif. Iya, karena aku cuman pengen, karena aku tahu nanti pasti dunia tidak akan memperlakukan dia baik-baik saja. Betul. Artinya akan banyak orang yang datang mungkin hanya singgah kasih luka gitu. Betul. Hanya orang datang mampir manfaatin dia gitu ya. Dibilang itu cuma bicara atau kiasan, tapi memang kenyataannya seperti itu. Tanya sama om-om ini. Betul kan? Aduh, ngomongin yang singgah kita sapa dulu buat yang pernah singgah dalam hidup kita. Halo, selamat pagi. Sama seperti yang Rian sedang rasakan sekarang. Nah, Dia tuh apakah? sekarang tuh memang lagi perasaannya lagi campur aduk. Boleh kita lihat kedekatan Keanu sama Baby Aras ini dia. Ini dia. Monggo. Kayaknya sekarang makin gendut sih. Panggilan Baby Aras itu apa sih? Bibi Aras. Oh, Aras, oke. Oke, Mbak Enji ngelihat seorang Alia tuh gimana sekarang? Aduh ya Allah, pengen banget ketemu, waktunya nggak pernah cocok ya. Oke. Alhamdulillah, tapi makanya gemes banget, pengen banget. Apalagi Baby Arash tuh
more likely kayak Keanu masih kecil. Tapi perubahan dari seorang Alia yang kamu lihat Kak Al tuh jadi sekarang setelah adanya Baby Aras kayak gimana? Wah sekarang udah lebih dewasa lah. More mature, and sekarang udah kayak mom banget. Sifatnya apa yang kamu lihat? Sifatnya lebih caring aja, terus lebih strict juga sekarang. Oh, lebih striknya seperti apa misalnya? Ya dia kayak ngasih aku, kalau misalnya aku mau pergi malam dia bilang jangan Kin. Oh gitu. Yes. Udah ada jiwa mamanya soalnya. Jiwa mamanya udah ada ya. Oke, Tapi kita aku mau nanya deh sama Kak Enji. Kalau Keanu ini termasuk yang semuanya mirip papanya nggak? Sifatnya, tegasnya, mungkin Cueknya, straightly speaking gitu loh. Ya, Langsung to the kadang-kadang kan point. nggak ada filternya kalau Keanu. Oh, to the point. Kan to the point gitu. Terus ya emang agak usil ya. Agak sama lah sama bapaknya tuh. kayaknya bisa Tapi hatinya sangat generous ya, gitu. membayar kerinduan juga ya. Jika Iya. lihat anaknya ya. Tapi ini ngomongin soal Baby Aras, kita mau kasih lihat kemarin sempat umroh ya, ada juga anteng katanya, kita mau lihat dulu ya. usia berapa itu Baby Aras? Belum setahun sih, tapi aku kalau ya dikasih foto-foto sama Alia aja, lucu banget sih gitu kan. Oh. Kenapa nggak bareng aja umrohnya kemarin Benji? Kemarin kita akunya sendiri sebenarnya, karena memang schedule aku sampai November 2026 itu kan padat banget ya. Alhamdulillah lah ya. Sekarang Keanu lo jagain rumah lo, bener-bener jagain oma. Mbak Enji tuh kalau kita lihat tuh perubahannya begitu luar biasa secara spiritual tuh perubahannya ya. Aduh, Masya Allah sekali. Bismillah ya Allah. Mbak Enji melihat rezeki dan juga berkah keluarga Alia Mas Said, Torik dengan berkah ada Baby Aras, kemudian mereka bisa umroh sekeluarga, melihatnya seperti apa sih? Ya Fabi ayya ala irobikum matukadziban ya. Artinya ternyata ketika kita belajar untuk bersyukur atas nikmat-nikmat kecil, Allah jadikan itu sebuah kenikmatan yang besar. Jadi ngelihat Alia, ngelihat Sahwa juga, Masya Allah, ngelihat Keanu, terus mereka juga sering nongkrong bareng ya. Aku tuh senang gitu. Artinya aku yakin ini juga hadiah terbaik buat Mas Aji. Betul. Senang lah lihat anak-anaknya mereka Anak ya. yang sukses. Bismillah sukses ya Kin. Iya, Keanu juga sukses pasti. Hadiah terbaik untuk almarhum, tapi kalau aku sih secara pribadi, mungkin King Nasar dan juga Sobat Ambiar setuju ini adalah hadiah terindah juga untuk seorang Angelina Sonda atas apa yang sudah dia lalui selama ini. Aku sih bersyukur menemukan diriku sendiri. Oh, Artinya ketika kita udah hasbiaullah, ketika kita udah merasa bahwa oke, dunia ini boleh berubah, teman boleh berganti, ada yang pergi, ada yang hilang, ada yang mungkin maki-maki kita juga gitu ya. Tapi hasbiaullah, itu ya aku mau tanamkan ke Keanu, makanya aku agak overprotective karena sebenarnya aku pengennya, boleh yakin? Pengen banget kalau ada Al-Quran di hatinya Keanu tuh aku tahu pasti Al-Quran itu akan menjaganya. amin. Oke, ngomongin soal Keanu, ini juga kita mau kasih lihat kebersamaan Keanu dan juga kakak Al. Sweet banget ini. Kamu sama Kak Al waktu masih kecil tuh apa sih? Dulu aku sering temenin dia, terus sering ke rumahnya dia dulu. Ya kita palingan we don't do much, tapi kita palingan cuma nonton film, terus aku di make upin Halloween gitu. Jadi badutnya ya? Ya jadi badutnya. Soal nakutin temennya juga dulu waktu itu. Yes. Oke, buat Mbak Inji dan juga Keanu, kita mau ngajakin mereka berdua, kita pindah tempat. Kali ini kasih kesempatan mereka berdua untuk bermain. Dengerin dan boleh protes. Let's go. Oke. Let's go Keanu. Dibaca kalimatnya, dilengkapi sesuai dengan isi hati, kemudian boleh protes masing-masing. Kita mulai dari mamanya dulu ya. Mbak Inji silakan. Oke. Dibaca dari awal, kemudian Ya. dilengkapi. Sebenarnya tuh mama sebel kalau Apa? kamu keluar rumah nggak bilang-bilang. Oh, terjadi berkali-kali sepertinya. Oke, Keanu boleh protes silakan. Apa? Protesnya? Ya kadang-kadang kan kita kan juga kebelet gitu kan temen-temen aku. Kebelet, namanya anak muda. Oke. Oke, silakan Keanu. Boleh sekarang kamu. Sebenarnya aku kesel kalau mama tiap kali aku ada cewek nggak direstuin. Oke. Kesel banget ya ngomongnya. Udah berapa kali emang? Hitung. Udah nggak kehitung, nggak bisa dihitung pakai jari. Oke. Baik. Boleh protes. Nggak apa-apa sih, mami juga berubah gitu. Aku coba untuk tidak terlalu menstandarize gitu. Ya pelan-pelan ya, mami coba
compliment myself lah gitu ya. Ini Oke. mata soalnya agak-agak susah nih ya kan sama hati. Mata dan hati agak berbeda ya. Iya, Oke, Mbak Enji silakan. Mama suka pura-pura nggak lihat kalau kamu tidurnya di atas jam 11 malam. Oh, padahal tahu. Iya. Mau- Taunya dari mana Benji? CCTV. Oh, di kamarnya pasang CCTV. Protes kamu mau protes? Wajar lah lagi bucin-bucin sama Oh lagi bucin. Oh, lagi bucin. Ya, percuma bucin kalau nggak direstuin mamanya. Oke, next selanjutnya dari dengerin dan boleh protes. Oke. Aku nggak suka kalau mami setiap kali aku pergi sama temen di interview semuanya. Teman-teman kamu sih. Iya di interview. Di interview boleh protes loh kayak Benji. Enggak sih, aku sebenarnya cuma pertanyaannya kamu namanya siapa, kakaknya berapa, orang tua kamu namanya siapa, kerja di mana. Ya Allah. Maaf, Mbak Enji. Enggak salah ya? Itu bukan orang tua, itu sensus penduduk. Itu interview mau masuk kantor. Aku baru kali ini aku menemukan orang tua kayak begitu. Kamu kakaknya berapa? Kamu ya sampai segitunya. Soalnya gini kadang-kadang kan mereka orang tuanya akhirnya nyari kalau misalkan anaknya itu belum pulang. Tapi ya Mbak kan? Enji tuh kayak punya trauma khusus kalau kayak gitu tuh jadinya. Ya aku coba untuk menghilangkannya, ya Allah bantu aku ya Allah. Mbak Enji, mohon maaf, kenapa? Ada kenakalan di masa remaja? Itu udah pasti refleksi ya, itu udah pasti refleksi. Iya. Mirroring. Tapi teman-teman kamu nggak apa-apa? Oke-oke aja. Atau takut main ke rumah? Santai sih. Santai. Malah takut sama mami. Jadi malah takut ya. Oke, selanjutnya. Mami paling gemes kalau kamu tuh udah ambil sejadah. Ya Allah. Kalau ini kamu nggak boleh protes ya, Pak. Kalau ini kayaknya nggak boleh protes ya. Insya Allah ya. Soalnya soal ibadah. Oke, selanjutnya ke Anu. Oke, aku paling kangen mama saat Apa? minta transfer. Ah. Itu paling jujur ya. Dan sebenarnya itu aku paling kesel. Kenapa? Ya, karena kan aku berharap ya Allah anakku mungkin cariin mamanya karena mungkin aku udah lama di luar kota ya. Iya. Assalamualaikum ya kan. Mami tolong transfer dong sekarang. Ya, oke. Kan kesel ya. Tapi Kak Enu perlu dipahami juga apapun yang mami kamu lakukan pada akhirnya adalah yang terbaik yang dilakukan seorang ibu supaya anaknya baik-baik saja di kemudian hari. Dan pada intinya satu hal yang kita pelajari dari seorang Angelina Sondakh apapun kehidupan termasuk permasalahan bahwa pada akhirnya intinya adalah menemukan diri kita kembali. Ya. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi.